Assalamualaikum Pak Alek. Waalaikumsalam Bu Hermin. Kok kelihatannya murung ini? Aduh ya Bu Hermin, banyak pikiran saya akhir-akhir ini Bu Hermin. Oh begitu. Iya. Makanya saya tadi mikir loh, tumben ya Pak Alek nelpon saya. Iya, jadi saya punya rencana minta Bu Hermin coaching saya gitu. Oh iya. Kita kurang lebih nanti bisa bincang-bincang ya Pak Alek, Iya, kurang lebih 15 menit lah. Kira-kira dari pembicaraan kita nanti apa sih tujuan yang ingin didapat oleh Pak Alek? Saya bisa membagi waktu saya Bu Hermin, karena dari 2 minggu yang lalu saya tidak bisa membagi waktu antara tugas utama dengan tugas tambahan yang saya dapatkan, seperti itu Bu Hermin. Jadi itu ya, bisa membagi waktu. Iya. Jadi Pak Alek berharap dari pembicaraan kita ya, Pak Alek bisa berbagi waktu ya antara tugas utama dengan tugas tambahan. Dari tujuan yang ingin diharapkan Pak Alek tadi, saya bisa menangkap nih pasti ada ya permasalahan yang dihadapi antara tugas utama dengan tugas tambahan itu sampai Pak Alek kayaknya wajahnya Benar sekali tuh Bu ada Hermin. konflik ini. Benar. Jadi permasalahan saya itu ketika saya harus mengajar. Nah, di situ saya harus dihadapkan juga dengan tugas tambahan saya, Bu, sebagai tim tata tertib. Oh. Jadi seperti itu. Ketika saya lagi enak-enak mengajar, ada aja permasalahan yang datang. Jadi bagaimana saya mikir bagaimana cara saya memanajemen waktu diri, memanajemen waktu, memanajemen diri supaya saya bisa sama-sama bisa menjalankan keduanya seperti itu. Oh, jadi Pak Alek ingin dua-duanya bisa berjalan sinergis gitu ya. Iya, benar. Sama-sama jalan lah ya antara tugas utama dengan tugas tambahan. Banyak sekali ya Pak gangguan yang dihadapi Pak Alek. Banyak sih. Tugas utamanya? Iya, jadi banyak sih, relatif mungkin ya Bu. Jadi ketika saya enak mengajar di dalam kelas, saya harus melihat anak bermain HP. Jadi ya saya selaku tim tata tertib di situ saya otomatis harus mengambil HP anak. Jadi yang biasanya saya harus mengajar di dalam kelas, harus mengatasi permasalahan dari siswa tersebut, Bu. Itu. Terus juga ketika saya harus mengajar, ada lagi permasalahan, ada orang tua datang karena yang telat, seperti itu, ada panggilan orang tua, seperti itu. Itu ya, permasalahan yang dihadapi ya. Jadi Pak Alek ingin ini ya, tugas utamanya tidak terganggu lah gitu ya. Iya. Tapi juga tidak ini mengurangi ya, mengabaikan iya. tugas tambahannya gitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap seperti itu. Masalahnya saat Pak Alek mengajar masih ada ya masalah masih yang ada harus aja. diselesaikan ya. Entah dari anak, entah dari dari diri saya sendiri. Ketika mungkin juga saya lagi mengajar, ada panggilan begini, ada panggilan begitu. Jadi bagaimana ya cara saya membagi waktu saya sehingga saya bisa fokus kepada keduanya, mungkin seperti itu. Bisa fokus keduanya. Menurut Pak, kondisi yang seharusnya tercipta dengan dua tugas baik yang utama maupun tugas tambahan seperti apa menurut Pak Alek? Harapan Pak Alek, kondisi ideal yang diharapkan seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu, mungkin saya harus memberikan tugas terlebih dahulu ke dalam kelas, juga bisa menyampaikan tujuan tugas tersebut diberikan kepada siswa. Ketika saya bertanya kepada siswa, ketika siswa sudah memahami tugas tersebut, mungkin baru saya bisa meninggalkan kelas tersebut dan melaksanakan tugas tambahan. Mungkin seperti itu. Jadi Pak Alek berharap diberi ini dulu ya, diberi ruang dulu untuk menjalankan tugas utamanya gitu ya, karena sama-sama penting. Iya. Pak Alek juga
target kan Iya. pembelajarannya, ya. Jadi tidak terganggu lah ya. Tapi juga ingin cepat menyelesaikan tugas tambahannya itu ya, tidak mengganggu tugas itu ya yang Iya. diharapkan oleh Benar. Pak Alek. Kondisi sekarangnya berbeda ya, faktanya sangat yang sangat berbeda Bu antara langit dan bumi. Jadi keinginan saya seperti itu ketika saya masuk ke dalam kelas, saya harus terpanggil, jadi sudah terganggu seperti itu Bu. Jadi maksimal saya mengajar untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, kepada murid, itu juga akan mengganggu kepada efektivitas belajar siswa, mungkin seperti itu ya Bu. mengajar, kemudian nanti ada murid yang ini ya, Iya. yang buka game gitu. Jadi ini diatasi dulu gitu ya. Iya, jadi kan sekolah itu memberikan kebebasan anak membawa HP itu kan untuk proses pembelajaran di dalam kelas, bisa mencari materi di situ, terus kita juga membagikan modul di situ. Lah ini dibuat hal-hal yang tidak tidak sesuai dengan proses pembelajaran. Jadi ya mereka harus diberikan pembelajaran seperti itu. Memang kadang kita sering menemukan kondisi seperti itu di Iya, kelas. benar. Sudah dijelaskan bahwa pemanfaatan HP saat dibutuhkan, tapi mereka namanya anak-anak ya Pak. Jadi Selalu ingin mencoba hal baru mungkin mencoba ya. hal baru, betul ya. Itu kalau kita berpikir positif ya, kita harus berpikir positif ya. Iya, benar. Kira-kira nih menurut Pak Alek, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak Alek, kira-kira ada solusi nggak yang bisa menjadi pemikiran Pak Alek meminimalisir permasalahan yang dihadapi Pak Alek sekarang? Mungkin saya juga bisa minta bantuan sama teman setim saya mungkin Bu, ketika mereka lagi tidak mengajar di kelas, jadi saya minta bantuan dong untuk mengatasi masalah ini seperti itu. Jadi saya fokus dulu ke kelas seperti itu. Jadi mungkin hal tersebut bisa memberikan memberikan manajemen diri saya itu juga lebih bagus mungkin seperti itu. Jadi tugas utama saya berjalan, tugas tambahan saya pun juga berjalan mungkin seperti itu. Jadi Pak Alek akan ini ya, berkoordinasi dengan tim tatip ya, di iya. internal tatip ya. Barangkali kalau saya menangkap nih, maksudnya Pak Alek ini ada pembagian tugas gitu Pembagian ya. tugas, Pembagian ya. tugas berbasis jadwal mengajar barangkali ya. Iya. Mungkin juga Bu bisa kita minta bantuan kepada guru BK. Ya, sebagai mereka juga mungkin bisa memberikan konseling kepada anak-anak sehingga ketika anak-anak itu tidak belajar dengan baik di dalam kelas bisa mendapatkan konseling dari mereka. Seperti itu. Sebagai penguat ya, sebagai pendukungnya. Tim BK mungkin ya bisa kita minta bantuan ya. Iya. Untuk membantu memberikan penguatan kepada siswa ya yang tanda kutip ya, menunjukkan keunikannya. Menunjukkan analisis Pak Alek ini ada enggak potensi-potensi atau kekuatan yang barangkali bisa menjadi pendukung untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak Alek? Mungkin bisa kita juga di dalam kelas itu Bu, kita memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada anak. Ketika anak sudah benar-benar jelas dengan materinya, baru saya bisa meninggalkan anak, dengan memberikan tugas kepada anak, lalu saya bisa mengerjakan tugas tambahan yang lain. Mungkin seperti itu. Artinya kekuatannya itu ada di manajemen proses pembelajaran gitu ya Pak Alek. Dengan mengawali dengan memberikan pemahaman kepada anak konsep-konsep gitu ya. Setelah itu baru
tugas mandiri dan mungkin juga tugas kelompok seperti tugas itu. kelompok itu ya. Kalau memang keberadaan Pak Alek dibutuhkan aktif gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi kalau tidak dibutuhkan ya mungkin saya fair aja di dalam kelas seperti itu. Tetap ya proses pembelajarannya langsung seperti biasa. Seandainya nanti solusi itu diterapkan, tadi kan kita bicara kekuatan ya, potensi dengan potensi manajemen waktu pembelajaran di kelas mana yang harus dikedepankan. Yang namanya pelaksanaan rencana ini kadang kadang kita menemukan hambatan kendala. Kira-kira ada nggak hambatan yang akan dihadapi? Mungkin kalau hambatan itu Bu, ketika saya lagi enak mengajar di kelas, saya terpanggil dari kelas yang lain karena ada siswa yang melompat. Pernah itu Bu, saya seperti itu. Jadi ketika saya lagi asik-asiknya mengajar dan anak itu juga sudah dapat bersinergi dengan apa yang saya bisa fokus dengan apa yang saya berikan sama anak-anak. Jadi ada salah seorang siswa memanggil saya. Lalu siswa tersebut mengatakan bahwasanya ada siswa yang melompat keluar pagar. Nah, akhirnya fokus saya itu terpecah. Sehingga saya harus keluar dari kelas itu dan mencari anak yang kabur dari sekolah. Iya, itu hambatan yang mungkin hambatan yang kemungkinan terjadi ya untuk kasus yang menurut saya sih kalau saya tangkap kasusnya juga lumayan besar ya, kalau sampai melompat begitu tidak bisa diselesaikan oleh satu orang pelatih gitu ya. Tadi kan soalnya di solusi Pak Alek minta bantuan gitu ya. Nah kayaknya sih kalau misalnya kasusnya sampai melompat pagar nggak mungkin diselesaikan sendiri gitu ya. Kemungkinan besar masih akan tetap minta bantuan pada tim lain. Iya benar. Itu hambatan ya menurut Pak. Sehingga solusinya untuk mengatasi hambatan seperti itu bagaimana? Mungkin kalau menurut saya Bu, solusinya kita lebih memperketat pengamanan, terus bisa saling menjaga antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Terus kalau pada proses pembelajaran kita selesaikan aja dulu di dalam kelas, baru nanti kita keliling. Ketika sudah keliling sudah selesai, baru mungkin kita masuk lagi ke kelas, mungkin seperti itu. Solusi untuk mengatasi hambatan seperti itu. Baik, saya rasa Pak Alek sudah panjang lebar tadi yang menyampaikan alternatif solusi yang bisa dipakai. Kalau dalam jangka waktu dekat ini solusi pertama kali yang akan dipakai Pak Alek yang mana? Mungkin saya akan meminta tim tatip terlebih dahulu Ibu untuk bekerja sama dengan kita, bekerja sama dengan saya ketika mereka lagi tidak bertugas mengajar. Seperti itu. Itu ya. Solusi pertama yang akan diterapkan ya. Koordinasi. Mungkin juga bisa melalui koordinator tatip, jadi untuk membagi tugas seperti itu. Minta bantuan koordinator tatip ya. Jadi berharap koordinator tatip ini bisa membagi tugas di tatip sesuai dengan ini ya tanggung jawab antara jam mengajar dengan tugas tambahan. Kalau saya tangkap siapa yang memiliki tugas utama ya barangkali di waktu-waktu tersebut tidak dibebani, bukan tidak dibebani sih ya, artinya tidak diganggu oleh permasalahan yang ya seringkali terjadi ya, namanya anak-anak ya, kadang menunjukkan keunikannya ya. Jadi kenakalan itu kan kalau saya sih saya anggap keunikan. Barangkali Pak Alek juga sama. Jadi setiap anak mungkin memiliki potensi, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi
dengan seperti itu anak mungkin bisa menumbuhkan, mungkin seperti itu, menumbuhkan potensinya, menunjukkan menunjukkan eksistensinya ya dengan eksistensinya. versi mereka ya Pak Iya, Alek. Iya. benar-benar Jadi itu. seperti itu. Nah, itu akan diterapkan kapan ini? Supaya konflik batinnya tidak berkelanjutan terus nih Pak Alek. Saya coba dari besok deh. Besok ya. Iya. Langsung diterapkan Ya, jadi saya coba besok untuk menerapkan, karena besok saya ada jam pelajaran kebetulan. Jadi saya di besok ada jam mengajar dan juga besok ada panggilan orang tua. Jadi ini mungkin akan saya terapkan terlebih dahulu. Besok ya, besok hari Jumat. Hari Kira-kira Jumat. butuh berapa lama nih untuk sedikit ya merefleksikan progres? 1 minggu. 1 minggu Ya, ya. kita coba 1 minggu. Saya coba 1 minggu. Ketika sudah enak, saya akan menghubungi Bu Hermin lagi untuk menceritakan, untuk merefleksikan bagaimana ketika saya menerapkan seperti itu. Iya. Jangan bosan-bosan loh Bu, coaching saya. Kita kan teman sejawat ya, Iya, Bu. kan sejawat. Jadi saya juga senang ketika kita saling berbagi gitu ya. Suatu saat ya, saya bisa Amin. berbagi pada Pak Alek ya tentang permasalahan yang saya hadapi dan kita saling menguatkan. Oke Pak Alex, jadi 1 minggu ya. 1 minggu. Coba diterapkan itu ya. Iya. Nanti kita diskusikan lagi bagaimana progres kemajuannya. Kalau sekiranya nanti memang sangat efektif, ya syukur ya. Syukur ya. Syukur. Jadi mungkin konflik batinnya saya nanti ketika kita ketemu lagi Bu, saya akan menyampaikan sama Ibu kelebihan dan kelemahan daripada proses seperti ini seperti apa. Apakah akan menambah permasalahan yang baru atau justru memberikan solusi seperti itu. Iya, sangat penting ya. Iya. Refleksi itu ya, sehingga memang terus berkelanjutan terus ya coaching ini. Baik. Makasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan ya pembicaraan kita Amin, sedikit amin, amin. mengurangi Ini saya sudah mempunyai pandangan Bu ke depan seperti itu. apa yang harus dilakukan. Iya, benar. Ya, semoga sukses ya Pak Alek. Amin, Nanti amin. kita ketemu 1 minggu lagi Siap, ya. Ibu, siap. Curhat-curhat. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Masalah ini tidak berlanjut ya. Iya Bu, siap. Makasih Pak Alek. Sama-sama Ibu, saya juga makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darwis. Saya sebagai pengamat dari pelaksanaan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Hermin bersama Pak Alek, di mana Ibu Hermin memperposisi sebagai coach dan Pak Alek sebagai coachee. Pada pelaksanaan coaching tersebut, saya melihat seorang coach yang diperankan oleh Bu Hermin sangat perfect sekali karena mampu menggali potensi-potensi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul yang dihadapi oleh coach yaitu Pak Alek. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut saya melihat itu sangat berbobot. Jadi sehingga akan menghasilkan sebuah penyelesaian yang ditimbulkan oleh Pak Alek itu sendiri sebagai coach itu adalah mampu menyelesaikan permasalahannya, di mana dia mempunyai masalah tentang bagaimana membagi waktu antar sebagai pendidik dan sebagai tim tatib. Dan saya melihat alur daripada proses coaching tersebut dari awal sampai akhir sudah mengikuti alur tirta, yaitu sudah mampu menentukan tujuan, sudah mampu mengidentifikasi permasalahan, dan sudah mampu membuat rencana aksi dan pelaksanaan yang bertanggung jawab. Dan secara evaluatif saya menganggap kegiatan tersebut sangat baik sekali ya. Kalau saya kasih nilai itu 100 menurut saya, karena menurut saya sangat bagus. Sudah mampu memposisikan bagaimana itu coach yang baik, menggunakan potensi-potensinya, menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai evaluator. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat coaching.